'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can... Heboh komentar pedas dua pelatih kelas dunia dimentahkan Sinteyong, ternyata timnas Indonesia begini. Di informasi selanjutnya, Sinteyong punya standar tinggi untuk mengisi pos winger timnas Indonesia. Nuansa pemain abroad mendominasi. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, elemen timnas Indonesia pernah dihebohkan dengan komentar pedas dua pelatih kelas dunia. Namun pelatih Sinteyong perlahan mampu menepis anggapan miring itu. Bagaimana caranya? Kali pertama komentar miring soal timnas Indonesia dilontarkan pelatih kaliber dunia seperti Jose Mourinho. Momen menyayat hati publik tanah air ini pun terjadi ketika Jose Mourinho membesut Chelsea pada 2013. Kala itu Special One bersama The Blues bersua Indonesia All Stars. Indonesia All Stars yang diperkuat barisan pemain terbaik tak berdaya melawan skuad bertabur bintang Chelsea. Tim Merah Putih dilibas oleh The Blues dengan 1-8. Selepas pertandingan, Mourinho menyentil timnas Indonesia dengan menilai tak ada pemain berbakat di tubuh Merah Putih. Ya, kalau Indonesia tidak punya potensi spesial, bermainlah dengan penuh kegairahan yang besar dan kebanggaan, kata Mourinho kala itu. Setelah Mourinho, satu pelatih kelas dunia lain juga memberikan komentar miring kepada timnas Indonesia. Dia adalah juru taktik Argentina Lionel Scaloni ketika melawan pasukan Sinteyong 19 Juni 2023 kemarin. Timnas Indonesia asuhan Sinteyong untuk kali pertama melawan Argentina yang bersatu sebagai juara Piala Dunia. Walau kalah 0-2 dari tim Tango, permainan Indonesia mendapatkan pujian dari supporter Garuda. Salah satu momen terbaik adalah lemparan Pratama Arhan di babak kedua. Bola yang ditanduk Elkan Baggett hampir menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Ditanya soal kemampuan Arhan, Scaloni bersikap dingin. Alih-alih memberikan pujian, sang pelatih justru menganggap tak ada yang spesial di timnas Indonesia. Soal lemparan Arhan, kami bermain kompak dan baik. Kami bermain bagus dan tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya, kata Scaloni setelah pertandingan. Mourinho dan Scaloni sejatinya menilai Indonesia nihil pemain berbakat. Namun pandangan dua pelatih kelas dunia itu bisa dimentahkan oleh Sinteyong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mampu menelurkan banyak talenta berbakat di timnas Indonesia. Dia berani melakukan banyak perombakan, regenerasi pemain menjadi kunci Sinteyong membuat Indonesia kembali disegani di kancah Asia. Walau belum memberikan prestasi, Sinteyong bisa mengantarkan timnas Indonesia di 3 level usia menembus putaran final Piala Asia. Bahkan ada beberapa pemain timnas Indonesia yang bersinar berkat bantuan polesan Sinteyong. Sebut saja misalnya Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam sampai Marcelino Ferdinand. Nama terakhir pun sampai menarik atensi jurnalis ternama asal Inggris Ben Boszczak. Boszczak adalah jurnalis yang pernah bekerja untuk media besar di Inggris seperti Liverpool Echo, The Guardian, World Soccer, Goal, Daily Star, dan juga The Times. Berbeda dengan Scaloni, Boszczak justru menilai Marcelino sebagai salah satu talenta potensial yang bisa bersinar di level dunia. Baru berusia 18 tahun, dia adalah satu dari sedikit orang Indonesia yang bermain di Eropa. Baru pindah ke KMSK Denze di Belgia pada bulan Februari, kata Boszczak dikutip dari akun Twitternya. Ini bakat terbaik, ujarnya. Sinteyong dan timnas Indonesia akan bersua oleh Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023 nanti. Dan di informasi bola selanjutnya. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong tak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Dari 26 daftar pemain yang akan menjalani duel melawan Brunei Darussalam untuk ajang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada 5 pemain yang berada di posisi tersebut. Mereka adalah Sadil Ramdhani dari Sabah FC, Rafael Struijk dari Ado Den Haag, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri, sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Sinteyong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia.
Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan ini memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang menjadi tumpuan. Akibatnya bermain dengan winger cepat dan berkualitas menjadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan punya jam terbang yang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya. 3 assist bermain berusia 24 tahun ini saat duel melawan PSM Makassar di ajang Piala AFC 2023-2024 menjadi bukti bahwa Sadil bisa kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda. Sadil sebelumnya mendapatkan kritik karena performanya yang cukup berbanding terbalik saat berada di klub dan timnas. Namun Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan dan dia menjadi salah satu pemain yang diprediksi akan menempati tempat utama melawan Brunei Darussalam nantinya. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk. Ya, Struijk sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Meski sempat mencuri perhatian, Struijk masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan menit bermain di ADO Den Haag. Pemain berusia 20 tahun ini baru mencatatkan liga penampilan timnya di Liga Belanda. Salah satu keunggulan yang dimiliki Struijk adalah dia bisa bermain di beberapa posisi, bahkan bersama ADO, dia sudah menjadi winger kiri dan juga kanan. Beralih ke winger kanan ada 3 nama yakni Egy, Witan, dan Zaki Ashraf. Egy sempat membela beberapa tim asal Eropa sebelum merapat ke Dewa United. Fokus mendapatkan menit bermain, musim ini dia mampu tampil solid dengan mencatatkan 3 gol dan 4 assist dari 13 pertandingan. Performanya ini membuat Egy berpeluang besar untuk mengamankan satu tempat di skuad Garuda untuk melawan Brunei nantinya. Berada di pos yang sama, Witan Sulaiman siap mengambil alih posisi Egy saat Shin Tae-yong membutuhkan jasanya. Memperkuat Persija Jakarta, Witan sukses menciptakan 4 assist dari 13 pertandingan. Sama seperti Egy, Witan juga sempat berkarir di Eropa sebelum pulang ke Indonesia. Nama terakhir dan siap mencuri perhatian adalah Zaki Ashraf. Zaki musim ini sudah menjadi andalan di PSM Makassar dan bermain dalam 10 pertandingan di Liga 1. Tidak hanya itu, dia mendapatkan 2 caps saat tim Juku Eja berlaga di Piala AFC 2023-2024. Kematangan Zaki sudah dilihat oleh Shin Tae-yong saat berada di Timnas U20 Indonesia. Masih berusia 20 tahun, dia mengincar debutnya di Timnas Senior dan berpeluang turun dari bangku cadangan. Dan diprediksi Zaki akan mendapatkan tugas yang besar karena dia diproyeksikan bermain di Piala Asia U23 2024 mendatang.